Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai topik yang berjudul makanan berlemak apakah betul menyebabkan kolesterol tinggi. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Farida Ulfa dengan 3 NIM belakang 119. Saya Dino Varian Putra dengan 3 NIM belakang 133. Saya Atina Hidayah dengan 3 NIM belakang 135. Saya Muhammad Rizky Sidik dengan 3 NIM belakang 137. Saya Zakia Maswikro Putri dengan NIM belakang 142. Saya Tiara Rahmadani dengan 3 NIM belakang 146. Saya Nasro Hanifah dengan NIM belakang 147. Saya Rena Octavia dengan NIM belakang 156. Sebelum masuk ke pembahasan, kita ketahui terlebih dahulu mengenai lemak. Lemak berdasarkan struktur kimianya itu dibagi menjadi dua, ada lemak tidak jenuh atau unsaturated fatty acid, dan lemak jenuh saturated fatty acid. Lemak tidak jenuh sendiri berdasarkan jumlah ikatan gandanya dibagi menjadi dua, ada monounsaturated fatty acid atau disingkat MUFA, dan ada juga polyunsaturated fatty acid atau PUFA. Mengenai penjelasan lebih lanjut akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada lemak tidak jenuh tunggal atau monounsaturated fatty acid atau MUFA, di mana ini merupakan jenis asam lemak yang mempunyai satu ikatan rangka pada rantai atom karbon. Salah satu jenis MUFA adalah omega 9 atau oleat, di mana ini memiliki sifat lebih stabil dan lebih baik perannya dibanding dengan PUFA atau asam lemak dengan ikatan tidak jenuh jama atau polyunsaturated fatty acid. Asam lemak jenuh tunggal atau MUFA lebih efektif menurunkan kadar kolesterol darah daripada asam lemak tidak jenuh jama atau PUFA. PUFA dapat meningkatkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat, tetapi dapat menurunkan HDL atau kolesterol baik. Sedangkan MUFA dapat menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol HDL. Kemudian ada manfaat dan juga sumber MUFA. Oke, yang pertama manfaat. Yang pertama adalah mengurangi risiko penyakit jantung. MUFA dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam darah yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan juga kardiovaskular. Yang kedua, menggantikan asam lemak jenuh. MUFA dapat menggantikan asam lemak jenuh yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga kardiovaskular sehingga MUFA ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga adalah membantu penyerapan nutrisi. MUFA ini berperan dalam penyerapan beberapa nutrisi penting seperti vitamin A, D, dan juga K, yang dimana vitamin ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Yang keempat, mengurangi kadar gula darah. MUFA juga dapat membantu mengurangi risiko penyakit kronis lainnya seperti diabetes dengan menurunkan kadar gula darah. Yang kelima adalah mengurangi kadar sodium. Kandungan MUFA seperti pada alpukat dapat menurunkan kadar sodium di dalam darah. Yang keenam adalah mengurangi risiko penyakit kanker. Olive oil yang mengandung MUFA terbukti berkhasiat menurunkan risiko kanker, peradangan, hingga resistensi insulin. Kemudian ada sumber dari MUFA. Yang pertama ada minyak sayur seperti minyak zaitun dan juga minyak canola. Yang kedua ada alpukat, kacang almond, dan juga kacang tanah. Kacangan seperti almond dan juga kacang tanah juga mengandung MUFA yang dapat membantu meningkatkan profil lipid dalam tubuh dan berkontribusi pada kesehatan jantung. Nah, selain yang di atas ada juga yang juga mengandung MUFA. Oke, untuk selanjutnya ada lemak tak jenuh ganda. Lemak tak jenuh ganda atau bahasa Inggrisnya polyunsaturated fat merupakan salah satu jenis lemak tak jenuh yang memiliki lebih dari satu ikatan hidrokarbon dalam rantai asam lemaknya. Jenis lemak ini dianggap lebih sehat dibandingkan dengan lemak jenuh atau lemak trans karena mengandung asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6 yang dikelompokkan ke dalam polyunsaturated fatty acids atau PUFAs.
lemak tak jenuh ganda itu biasanya atau umumnya berbentuk cair ketika dalam suhu ruangan ataupun ketika didinginkan. Next. Oke, jadi selanjutnya ada manfaat dan sumber dari lemak tak jenuh ganda. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa lemak tak jenuh ganda terdiri dari 2 asam lemak, yaitu asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6. Untuk asam lemak omega 3 ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ALA atau singkatan dari asam alfa linolenat, EPA atau asam eicosapentaenoat, dan ada DHA, yaitu asam docosahexaenoat. Nah, untuk asam lemak omega 3 sendiri ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak, menjaga kesehatan kardiovaskuler, dan mengurangi kadar trigliserida. Untuk asam lemak omega 3 sendiri ini baik untuk dikonsumsi oleh orang yang masih dalam masa pertumbuhan. Dan asam lemak omega 3 ini bisa didapatkan dari sumber-sumber hewani seperti ikan salmon, ikan sarden, ikan tuna, telur omega 3, dan juga kacang kedelai. Dan yang kedua ada asam lemak omega 6. Beberapa manfaat asam lemak omega 6 antara lain mengendalikan kadar gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengurangi gejala peradangan di dalam tubuh. Sumber-sumber yang terkandung yang ada di maksudnya asam lemak omega 6 ini terdapat di beberapa sumber antara lain tahu, kacang almond, kacang mete, kacang kenari, dan biji bunga matahari. Sehingga kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa asam lemak omega 3 ini didominasi terkandung di dalam sumber-sumber hewani, sedangkan asam lemak omega 6 ini didominasi dari sumber-sumber nabati. Selanjutnya ada lemak jenuh atau yang sering juga disebut sebagai lemak jahat. Lemak jahat ini merupakan jenis lemak yang memiliki kandungan tunggal antara atom karbonnya. Lemak ini ditemukan pada produk hewani dan nabati. Lemak jenuh memiliki struktur yang padat pada suhu kamar, dan karena ini ikatan tunggal antara atom karbonnya tidak memungkinkan molekul lemak untuk menyatu. Selanjutnya ada dampak buruk dan sumber lemak jenuh. Dampak buruk lemak jenuh pada tubuh. Lemak jenuh itu meningkatkan kadar kolesterol atau LDL dalam darah yang dapat menyebabkan penumpukan dalam arteri. Nah, penyumbatan arteri meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan penyakit kronis lainnya. Konsumsi lemak jenuh berlebihan juga dapat menyebabkan obesitas. Dan obesitas dan konsumsi lemak jenuh yang tinggi dapat meningkatkan risiko diabetes kedua. Lalu sumber-sumber lemak jenuh dapat ditemukan pada berbagai macam makanan, termasuk daging merah seperti daging sapi, domba, atau daging babi. Lalu susu utuh dan produk olahan susu seperti keju, mentega, dan es krim. Lalu ada minyak kelapa, minyak sawit, makanan mie goreng, goreng-gorengan, atau makanan olahan. Oke, selanjutnya ada kebutuhan lemak jenuh dan kebutuhan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh dan tidak jenuh ini merupakan dua jenis lemak yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang seimbang. Lemak jenuh dibutuhkan dalam jumlah terbatas karena terlalu banyak dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Dengan sumber utamanya, daging berlemak, produk susu, minyak kelapa, dan minyak sawit. Disarankan untuk tidak melebihi 10% dari total asupan kalori harian. Lalu ada yang di sisi lain, lemak tidak jenuh terdiri dari MUFA dan BUFA yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lemak tidak jenuh dibutuhkan untuk menjaga kesehatan jantung, membangun membran sel, dan memproduksi hormon. Sumber MUFA meliputi minyak zaitun, minyak canola, alpukat, dan kacang-kacangan. Sementara PUFA seperti minyak nabati, ikan laut, kenari, dan biji-bijian. Disarankan untuk mengonsumsinya sekitar 20-35% dari total asupan kalori harian dalam bentuk lemak tidak jenuh.
Kebutuhan lemak jenuh dan tidak jenuh yang tepat bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan juga kondisi kesehatan masing-masing individu. Namun, secara umum disarankan untuk membatasi asupan lemak jenuh dan mengutamakan lemak tidak jenuh dalam diet seimbang untuk menjaga kesehatan jantung dan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah manfaat substitusi sebagian lemak jenuh dengan lemak tak jenuh. Perlu diperhatikan bahwa penggantian lemak jenuh dengan lemak tak jenuh sebaiknya dilakukan dengan bijak, dengan tetap memperhatikan asupan total lemak dan memilih sumber lemak tak jenuh yang sehat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti alpukat, kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun. Kembali ke topik, mengganti sebagian lemak jenuh dengan lemak tak jenuh memiliki banyak manfaat penting untuk kesehatan. Antara lain, yang pertama, meningkatkan penyerapan nutrisi. Lemak tak jenuh membantu tubuh menyerap vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak. Konsumsi lemak tak jenuh membantu penyerapan nutrisi-nutrisi ini yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan tulang, penglihatan, dan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah menurunkan risiko penyakit jantung. Lemak jenuh cenderung meningkatkan kolesterol LDL yang dapat menyumbat arteri dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Maka dari itu, lemak tak jenuh membantu menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol HDL sehingga dapat memperlancar aliran darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan otak. Lemak tak jenuh, terutama lemak tak jenuh ganda atau PUFA, penting untuk menjaga fungsi otak tetap optimal dan menjaga kesehatan mental. Yang terakhir atau yang keempat, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dengan mengonsumsi lemak tak jenuh, hal itu dapat mengurangi inflamasi, meningkatkan imunitas tubuh, dan menurunkan risiko berbagai penyakit kronis lainnya. Selanjutnya yaitu anjuran konsumsi lemak. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peraturan tentang anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari sesuai dengan Permenkes nomor 30 tahun 2013. Bisa dilihat di gambar. Secara kesimpulan, pemerintah menganjurkan untuk melakukan G4, G1, dan L5 atau 4 sendok garam, 1 sendok gula, dan 5 sendok lemak. Anjuran konsumsi lemak setiap harinya adalah 20 hingga 25% dari total energi, yaitu sekitar 67 gram dari total kebutuhan energi 702 kilokalori. Konsumsi lemak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, gaya hidup tidak sehat, yang kedua, kebiasaan makan gorengan, yang ketiga, makan makanan cepat saji. Konsumsi makanan yang mengandung lemak, terutama lemak jahat, perlu diperhatikan. Jika konsumsi lemak terlalu berlebihan, lemak tersebut dapat mengendap di pembuluh darah sehingga mengakibatkan resiko terkena berbagai penyakit. Perubahan pola hidup dengan menghindari makanan tinggi lemak dapat mengurangi resiko terkena penyakit yang membahayakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Lemak tak jenuh yang biasanya disebut sebagai lemak baik. Hal ini karena lemak jenis ini dapat meningkatkan kolesterol baik atau KHDL. Sedangkan lemak jenuh biasanya disebut sebagai lemak jahat karena lemak jenis ini berisiko meningkatkan kolesterol total dan kolesterol jahat atau KLDL. Kedua jenis lemak ini memiliki perbedaan lain, yaitu dari wujudnya. Lemak jenuh bersifat padat pada suhu ruang, sedangkan lemak tak jenuh bersifat cair pada suhu ruang. Lemak jenuh lebih banyak bersumber dari hewani seperti daging, keju, mentega, dan lain sebagainya, sedangkan lemak tak jenuh lebih banyak bersumber dari tumbuhan seperti minyak zaitun, kacang-kacangan, alpukat, dan lain sebagainya. Lemak jenuh lebih tidak sehat untuk dikonsumsi, sedangkan lemak tak jenuh lebih sehat untuk dikonsumsi. Yang terakhir, lemak jenuh memiliki ikatan hidrokarbon tunggal, sedangkan lemak tak jenuh memiliki ikatan hidrokarbon lebih dari satu. Kemudian untuk menjaga kesehatan tubuh, maka kita perlu menerapkan tumpeng gizi seimbang yang telah ditentukan oleh Kemenkes RI, yaitu mengonsumsi 3-4 porsi makanan pokok atau karbohidrat dalam sehari, mengonsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah sekali makan,
Mengonsumsi 2-4 porsi lauk tinggi protein dalam sehari, dan batasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Serta minum air putih 8 gelas per hari. Selain menerapkan tumpeng gizi seimbang, kita juga perlu mengonsumsi makanan yang beragam dan menghindari makanan-makanan yang digoreng dengan minyak yang berulang-ulang dan makanan cepat saji. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.